Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD, yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah hadir. Di sini saya selaku moderator kelompok kami, dan di sini saya bersama teman saya. Ada presentator pertama yaitu Putri Nur Afifah, presentator kedua yaitu Naila Nur Zahrania. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pendekatan historis, pendekatan filsafat kritis, pendekatan kontekstual, pendekatan normatif, pendekatan perbandingan, dan pendekatan spekulatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Putri Nur Afifah. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, itu ada pendekatan studi pendidikan Islam. Maksudnya adalah dengan adanya studi kajian mengenai pendekatan atau metode menjadi syarat yang mutlak bagi pengembang filsafat pendidikan Islam. Karena pada prinsipnya semua pendekatan yang digunakan pada studi filsafat dapat juga digunakan untuk upaya pengembangan filsafat pendidikan Islam. Namun, karena filsafat telah berkembang secara signifikan, terutama melalui interaksi dengan ilmu pengetahuan ilmiah, seringkali filsafat mengambil pendekatan yang terinspirasi dari ilmu pengetahuan tersebut. Berikut adalah macam-macam pendekatan studi filsafat pendidikan Islam di antaranya. Yang pertama ada pendekatan historis. Maksud dari pendekatan ini adalah bahwa filsafat pendidikan Islam dikaji berdasarkan urutan dan rentang waktu yang terjadi di masa lampau, yaitu dengan mengadakan deteksi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, mana yang telah mendapatkan jawaban dari para ahli filsafat pendidikan sepanjang sejarah, lalu kemudian dipilih jawaban-jawaban yang dibutuhkan dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tersebut. Pendekatan ini akan mengungkapkan konsep-konsep dan teori-teori filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh para tokoh sepanjang sejarah. Melalui pendekatan ini juga diharapkan dapat diketahui bagaimana konsep-konsep pendidikan Islam dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya, serta latar belakang yang mendorong munculnya konsep-konsep tersebut. Dan yang kedua, ada pendekatan filsafat kritis. Maksud dari cara pendekatan filsafat kritis ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan mencoba untuk menjawabnya secara filosofis juga, menggunakan berbagai metode dan pendekatan filosofis. Kemudian dengan menggunakan metode analisis argumentatif dan refleksi filosofis, seseorang dapat mencoba untuk memahami dasar-dasar etika dan mencapai kesimpulan yang lebih dalam tentang bagaimana kita memahami dan mengambil keputusan tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam situasi tertentu. Menurut Scofield, ada dua cara analisis pokok dalam pendekatan filsafat kritis. Di antaranya yang pertama ada analisis bahasa linguistik. Analisis bahasa linguistik ini merupakan upaya untuk menginterpretasikan makna dari suatu teks atau pernyataan, sehingga membantu dalam memahami makna yang sebenarnya. Kayak misalkan kata kebahagiaan. Nah, kata kebahagiaan itu dicari pengertiannya apa, kayak gitu. Artinya apa. Nah, terus yang kedua ada analisis konsep. Analisis konsep ini
digunakan untuk mengurai istilah-istilah atau frasa yang merepresentasikan ide atau konsep tertentu. Contohnya kita bisa ngambil yang tadi konsep kebahagiaan. Dalam analisis konsep kan katanya kebahagiaan ya. Nah, yang dicari itu kalau analisis konsep itu istilah-istilah yang sering dikaitin sama kata kebahagiaan itu. Kayak misalnya kebahagiaan itu bisa dikaitkan dengan rasa kepuasan atau kebebasan. Terus bisa dikaitkan juga dengan segala sesuatu keinginannya sudah terpenuhi. Kan itu bisa berkaitan dengan kebahagiaan. Tujuannya adalah untuk memahami elemen-elemen utama yang terkandung dalam konsep kebahagiaan tersebut. Nah, analisis ini tuh berbeda dengan analisis sebelumnya, yang dimana analisis sebelumnya itu lebih menekankan dari kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan kebahagiaan. Oh, bukan analisis sebelumnya, analisis ini itu digunakan untuk menggambarkan kata-kata yang digunakan untuk kata kebahagiaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada presentator pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Naila Nur Zahrania. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual dalam filsafat pendidikan Islam ialah berusaha memahami konsep tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, budaya, dan lingkungan tempat pendidikan Islam berlangsung. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana situasi dan perkembangan dalam proses pendidikan dipengaruhi oleh konteks-konteks tersebut. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek sosial dan antropologis, dengan analisis yang mendalam untuk mengevaluasi relevansi dan penerimaan terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara proses pendidikan secara sosial, antropologis dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara filosofis. Selanjutnya ada pendekatan normatif. Pendekatan ini untuk memahami nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia dalam proses pendidikan, serta hubungan mereka dengan pendidikan. Dengan demikian, tujuannya adalah merumuskan arah pendidikan yang tepat berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Pendekatan normatif juga dikenal sebagai pendekatan doktriner, adalah cara untuk mempelajari filsafat pendidikan Islam dengan cara mengembangkan, menggabungkan, dan merumuskan pemikiran dalam filsafat pendidikan Islam dengan mencari landasan doktrinal teologisnya dari Al-Quran atau Sunnah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia dan proses pendidikan, serta hubungan mereka dengan pendidikan. Untuk menemukan dan memahami inti ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri landasan keberagamaan dalam doktrin dan teologi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Naila Nur Zahrania. Selanjutnya di sini ada pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan itu dalam studi filsafat pendidikan Islam digunakan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari dua pemikiran yang berbeda dalam filsafat pendidikan Islam. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan ini, diharapkan dapat menghasilkan konseptualisasi baru dalam filsafat pendidikan Islam
yang merupakan sintesis dari dua pemikiran yang berbeda. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang dihasilkan oleh para pemikir pendidikan Islam di zamannya masing-masing. Slide selanjutnya. Dan yang ke-6 ada pendekatan spekulatif. Pendekatan spekulatif ini melibatkan pemikiran, pertimbangan, dan penggambaran suatu objek untuk menemukan hakikat yang sebenarnya. Dalam konteks pendidikan, banyak objek yang perlu dipahami hakikatnya seperti hakikat manusia, hakikat kurikulum, tujuan, proses, materi, pendidik, peserta didik, evaluasi, dan lain sebagainya. Langsung saja di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Demikianlah ada 6 pendekatan yang dapat diterapkan dalam studi filsafat pendidikan Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan-pendekatan ini tidaklah statis, melainkan akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan munculnya pendekatan-pendekatan baru. Hal yang sama berlaku untuk filsafat pendidikan Islam yang berusaha untuk mengidentifikasi serta memberikan solusi atau jawaban-jawaban terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang ada dalam bidang pendidikan. Terutama dalam konteks pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dari kegiatan pendidikan dan pengembangan filsafat pendidikan Islam memerlukan suatu pendekatan dalam studi atau kajian filsafatnya untuk memberikan arahan terhadap program yang akan dijalankan. Pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam akan menjadi panduan bagi filsafat dalam usahanya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.